Penjajahan bangsa Eropa yang sempat dialami oleh Indonesia menyebabkan berbagai dampak, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa tersebut tidak hanya menyebabkan dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Pembahasan. Sejak awal abad ke-16 Masehi, bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia yang dulunya disebut Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama kali datang adalah Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tidak seperti Portugis, Inggris, dan Belanda yang sempat menjajah di Indonesia, Spanyol justru tidak sempat menjajah. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia berlangsung dalam waktu yang panjang, yakni sekitar 4,5 abad atau tahun 450 tahunan. Dalam waktu yang panjang tersebut, tentunya keberadaan bangsa Eropa memberikan pengaruh atau dampak yang besar pada kehidupan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Berikut adalah salah satu dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Politik, gunakan hukum kolonial untuk menggantikan hukum adat. 2. Memudara pengaruh istana dan kerajaan tradisional. 3. Muncullah sistem kepegawaian yang bersifat modern. 4. Penguasa lokal tidak lagi bisa berkuasa secara mandiri, melainkan pengaruh oleh pemerintah kolonial. 5. Dikenal dan diterapkannya sistem tris politik yang hingga kini diterapkan di Indonesia. Ekonomi. 1. Dijalankannya sistem monopoli ekonomi. 2. Terjadinya pergeseran sistem perekonomian yang mulanya pertanian ke perindustrian. 3. Dikenalnya sistem ekonomi uang. 4. Eksploitasi tanah oleh bangsa Eropa, salah satu contohnya dalam tanam paksa. 5. Dikenalnya lembaga ekonomi modern, yaitu perusahaan. Selanjutnya ada sosial. Yang pertama, munculnya sistem pelapisan sosial atau struktur sosial baru di dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya golongan majikan dan buruh. Ketiga, munculnya golongan terpelajar atau cendekiawan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan bangsa Eropa untuk memenuhi pegawai. Yang keempat, terjadinya pemerasan dan penindasan terhadap bangsa pribumi Indonesia. Yang kelima, cepatnya mobilitas sosial karena munculnya berbagai transportasi modern. Nah, selanjutnya ada budaya. Yang pertama, munculnya berbagai kosakata baru yang diadaptasi dari bahasa asing yang dibawa oleh bangsa Eropa. Yang kedua, munculnya jenis musik, tarian, dan kebudayaan baru karena terjadi proses akulturasi dan asimilasi kebudayaan. Yang ketiga, adanya berbagai bangunan berarsitektur modern di berbagai daerah. Juta pendidikan, yang pertama muncullah golongan baru dalam masyarakat, yaitu cendekiawan. Yang kedua dikenallah sistem pendidikan barat. Hal ini disebabkan karena muncullah berbagai sekolah Eropa di Indonesia. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia menjadi bisa membaca dan menulis. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memberikan dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif. 1. Rakyat Indonesia sangat menderita di bawah pemerintahan kolonial. Hidupnya diatur serta dibatasi. Bekerja untuk memperkaya kolonial dengan upah yang sangat rendah. Tidak dapat bersekolah. Banyak rakyatnya miskin yang sengsara. 2. Perekonomian macet karena pihak penjajahan melakukan monopoli perdagangan, sehingga petani dan pedagang merugi dan pengaruh pada runtuhnya kerajaan yang sudah berdiri sebelumnya. 3. Pemerintah kolonial yang kejam berlaku sewenang-wenangnya membuat banyak rakyat tertindas dan banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi. 2. Dampak positif. Adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, lapangan udara, rel kereta, bangunan-bangunan, industri, pabrik, pertambangan, dan perkebunan. 2. Adanya pendidikan modern ala barat. 3. Petani dan rakyat mengenal tanaman atau komoditas yang laku di pasaran Eropa.